Halo semuanya, dan masih di channel Movie Move. Kali ini kita akan membahas film yang disutradarai oleh Dan Trachtenberg dan ditulis oleh Patrick Eisen yang berjudul Prey. Film ini mengambil setting waktu pada awal abad ke-17 yang menceritakan tentang seorang gadis remaja perempuan bernama Naru yang diperankan oleh Amber Mitander, yakni pejuang dari suku Comanche Indian yang akan berhadapan dengan eksistensi asing atau bisa kita sebut sebagai predator. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada abad ke-17, tepatnya pada bulan September tahun 1719, di sebuah hutan di dataran besar Afrika bagian utara, ada seorang bocah remaja wanita yang sedang berlatih berburu di dalam hutan, cuy. Bocah wanita itu bernama Naru. Dia merupakan anak dari salah satu suku pedalaman, yaitu suku Comanche Indian. Naru berlatih ditemani oleh hewan peliharaan kesayangannya, yaitu seekor anjing yang bernama Sari. Naru juga berlatih menggunakan senjata andalannya, yaitu sebuah kapak. Pada saat Naru sedang berlatih, Naru melihat seekor rusa, lalu ia memberi isyarat kepada anjing kesayangannya itu untuk memburu rusa tersebut. Tetapi pada saat Naru sedang mengintai dan akan mulai melempar kapaknya, terdengarlah suara gemuruh di langit yang membuat rusa itu malah kabur. Naru dan anjingnya berusaha mengejar si rusa, tapi anjingnya malah terjebak di dalam perangkap beruang, cuy. Untung saja anjing kesayangannya itu berhasil diselamatkan oleh Naru. Naru kemudian melihat ke arah langit dan menganggap suara gemuruh yang ia dengar tadi sebagai suara burung petir. Namun sebenarnya itu adalah suara kendaraan predator yang masuk ke bumi dan akan mulai berburu, cuy. Scene berganti memperlihatkan Naru bersama dengan kakak lelakinya, yaitu Sita Abe. Saat itu sang kakak menceritakan pengalaman berburunya dengan mendiang sang ayah. Sita Abe juga ini memamerkan skill berburunya kepada si Naru. Mereka juga membicarakan tentang Kuhtamia, yaitu ritual suku mereka untuk melakukan perburuan besar-besaran. Karena Naru ingin diakui sebagai pemburu, bersama kakaknya ia berniat mengikuti Kuhtamia tersebut. Naru kemudian meminta izin ke ibunya untuk mengikuti Kuhtamia. Namun sang ibu tidak mengizinkannya karena menurut sang ibu Naru ini lebih pintar dalam meracik obat-obatan herbal ketimbang menjadi pemburu, cuy. Naru kemudian pergi ke dalam hutan untuk mencari tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan. Tapi tak lama kemudian ia melihat segerombolan penduduk yang sedang mencari seseorang yang telah diterkam dan dibawa lari oleh seekor singa. Naru berinisiatif untuk ikut mencari dan memburu singa yang telah membawa salah satu penduduk sukunya tersebut. Walaupun awalnya Naru tidak diizinkan, tetapi karena sang kakak yaitu Taabe adalah ketua pemburu, akhirnya Naru diperbolehkan untuk ikut mencari si singa itu. Scene berganti memperlihatkan seekor tikus yang sedang dimangsa oleh seekor ular. Tetapi setelah memangsa tikus tersebut, ular itu malah dibunuh dan dikuliti oleh makhluk transparan, cuy. Ya benar, makhluk transparan itu adalah si predator. Naru dan kawan-kawan berburunya dengan bantuan anjingnya yang bernama Sari menemukan petunjuk di mana singa itu pergi. Dan benar saja, tak lama kemudian anjingnya itu menemukan seseorang yang tengah tergeletak terluka parah akibat cakaran dan gigitan si singa, cuy. Naru kemudian mengobatinya menggunakan obat-obatan herbal dan yang lain membuat tandu untuk membawa orang itu pulang ke desa mereka. Tidak semua orang ikut pulang ke desa, ada beberapa orang yang tinggal termasuk Naru dan kakaknya yaitu Sita Abe. Mereka ingin terus memburu singa tersebut hingga dapat. Sebelum mereka lanjut mencari singa tersebut, Naru sempat berkata kepada kakaknya tentang sesuatu yang membuat singa tersebut melepaskan mangsanya. Tapi sang kakak tidak menghiraukan perkataan Naru. Dalam perjalanan, Naru melihat jejak kaki aneh yang sangat besar dan menemukan bangkai ular yang sudah dikuliti. Dugaan Naru semakin kuat, tetapi tetap saja tidak ada yang menghiraukan. Kemudian mereka mengatur strategi untuk memancing singa itu keluar menggunakan umpan dari potongan daging. Naru dan salah satu pemburu yang banyak omong naik ke atas pohon, sedangkan yang lain bersiaga di sekelilingnya. Dan benar saja, saat orang yang bersama Naru di atas pohon sedang ngoceh-ngoceh gak jelas, singa itu datang dan langsung menerkamnya, cuy. Setelah menerkam orang tersebut, singa itu lalu melompat ke atas pohon lagi dan ia akan mulai menyerang Naru. Untungnya Naru bisa melempar tombaknya yang terbuat dari kayu mengenai si singa.
Tapi si Naru malah terjatuh dari pohon dan kepalanya terbentur batu yang membuat dia malah pingsan cuy. Naru kemudian tersadar, akan tetapi ia sudah berada di desa bersama dengan ibunya. Tak lama setelah Naru tersadar, sang kakak yaitu Taabe datang membawa si singa yang sudah terpotong kepalanya cuy. Para penduduk merasa senang karena Taabe ini berhasil membunuh singa tersebut. Tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya ada bahaya yang lebih besar di luar sana cuy. Naru kemudian menceritakan tentang telapak kaki besar dan ular yang sudah dikuliti kepada kakaknya yaitu si Taabe. Tetapi kakaknya tetap tidak menghiraukan dan menganggap sepele semua yang dikatakan si Naru. Keesokan harinya, karena Naru masih penasaran dengan jejak telapak kaki besar tersebut, Naru dan anjingnya si Sari masuk lagi ke dalam hutan cuy. Dan benar saja, di perjalanan Naru melihat jejak kaki itu lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan seekor serigala yang sedang mengintai seekor kelinci. Tetapi serigala itu juga diintai oleh monster predator. Serigala kemudian mulai mengejar si kelinci tetapi dihalangi oleh predator. Dengan mudahnya serigala tersebut dikalahkan oleh predator transparan tersebut cuy. Kembali lagi ke si Naru cuy. Dia terus berjalan menyusuri hutan, kemudian dia melihat burung-burung pemakan daging berterbangan. Benar saja, Naru melihat banyak bangkai semacam banteng atau bison yang sudah dikuliti cuy. Naru semakin merasa was-was tetapi dia tetap meneruskan perjalanannya. Pada saat yang sama, sang predator juga tetap meneruskan perburuannya. Dalam perjalanan, Naru mulai menemukan sedikit demi sedikit petunjuk. Tetapi karena kurang hati-hati, si Naru ini malah masuk ke lumpur hisap yang membuatnya hampir mati cuy. Naru kemudian pergi ke sungai untuk membilas tubuhnya yang penuh lumpur. Kemudian ia mendengar sesuatu dan mulai mengintainya, yang ternyata suara itu berasal dari seekor beruang besar yang sedang memakan mangsanya cuy. Diam-diam Naru ingin membunuh beruang itu menggunakan panah, tetapi apesnya panahnya malah terlepas dan menimbulkan suara yang membuat keberadaan Naru diketahui beruang besar tersebut cuy. Beruang besar itu mulai berlari dan akan menyerang Naru. Untung saja anjing Naru berhasil mengalihkan perhatian beruang besar itu cuy. Setelah mengambil dan memperbaiki panahnya, Naru mulai memanah beruang tersebut tetapi malah meleset. Si beruang lalu mengejar Naru dan akan mulai menyerang. Tetapi saat itu juga si predator transparan tiba-tiba muncul. Dan beruang itu malah bertarung melawan si predator, yang tentu saja dimenangkan dengan mudah oleh si predator transparan itu cuy. Naru sangat kaget dan ketakutan saat melihat wujud si predator itu. Untung saja Naru bisa kabur dari si predator cuy. Tak lama kemudian Naru ditemukan oleh anggota sukunya di dalam hutan. Mereka diperintahkan oleh si Taabe untuk mencari Naru dan membawanya pulang ke desa. Tetapi Naru menolak dan melawan salah satu pria sukunya tersebut cuy. Dia hampir mengalahkannya sampai anggota lain membantu dan berhasil menjatuhkan Naru. Mereka kemudian mengikat tangan Naru dan bersiap untuk membawanya pulang. Pada saat mereka akan pergi, terdengar suara sesuatu di semak-semak. Naru kemudian memberitahu kepada orang-orang yang hendak membawanya pulang bahwa itu adalah suara predator. Tetapi sayangnya mereka tidak ada yang mempercayai Naru. Dan benar saja, salah seorang mulai dibidik dan tiba-tiba beberapa anak panah menancap di tubuh orang itu cuy. Sang predator akhirnya muncul. Mereka semua mencoba melawan predator, tetapi si predator dengan mudah mengalahkan dan mencabik-cabik tubuh mereka. Di saat yang sama, Naru mencoba melepaskan ikatan di tangannya dan mulai berlari. Tetapi si predator tidak membiarkan Naru kabur dan mulai mengejarnya cuy. Saat sedang berlari kabur, Naru bertemu dengan salah satu pemburu yang berasal dari sukunya dan mencoba bersembunyi di semak-semak. Namun si predator malah membantai pemburu itu. Naru terus berlari, akan tetapi sialnya kaki si Naru malah terkena perangkap beruang yang membuat kakinya terluka hingga ia tidak bisa berlari lagi cuy.
Si predator kemudian menghampiri Naru, tetapi tiba-tiba predator itu malah menghilang. Ternyata ada segerombolan pemburu asing yang berkulit putih ingin melihat perangkap beruang yang mereka pasang. Mereka kemudian melihat dan menemukan Naru, lalu memukul Naru hingga pingsan. Si Naru kemudian ditangkap dan ditahan sebagai tawanan, lalu diperlakukan dengan sangat buruk oleh para pemburu itu, cuy. Para pemburu asing itu mulai menginterogasi tentang predator yang dilihat oleh Naru, tetapi Naru melawan dan memberontak. Mereka lalu mengeluarkan seorang tahanan pria yang ternyata tahanan itu adalah kakaknya Naru, yaitu si Taabe. Mereka melukai dan menyiksa Taabe agar Naru mau bercerita tentang si predator. Keesokan harinya mereka mengikat Naru dan Taabe di pohon untuk dijadikan umpan bagi predator. Para pemburu asing itu menunggu kemunculan si predator dan mulai mengintai untuk memburu predator menggunakan senjata yang masih jadul, cuy. Pada saat predator mulai muncul, mereka langsung menyerang secara bersamaan. Ya tentu saja, semua senjata mereka itu tidak sebanding dengan kekuatan dan senjata si predator yang terbilang sudah sangat canggih, cuy. Akhirnya para pemburu asing itu dibantai dan dihabisi oleh si predator. Tetapi untungnya, si Naru dan Taabe bisa melepaskan tali yang mengikat mereka di pohon dan melarikan diri, cuy. Naru kembali ke camp para pemburu asing dan membunuh orang yang tersisa sebelum melepaskan Sari, yaitu anjingnya yang juga ikut ditahan, cuy. Naru kemudian bertemu seorang pria pemburu asing yang sedang terluka dan kakinya terpotong akibat senjata si predator. Pria itu menawarkan kepada Naru untuk menunjukkan bagaimana menggunakan senjatanya, yaitu sebuah pistol jadul. Sebagai gantinya, Naru harus menolongnya, cuy. Naru kemudian memberinya ramuan herbal dan merawat luka pria itu. Naru melihat bahwa ramuan yang ia beri dapat mengurangi panas tubuh seseorang. Dan Naru mulai tersadar bahwa si predator melihat lawan atau mangsanya dengan cara mendeteksi panas. Kemudian Naru menelan ramuan herbalnya agar panas tubuhnya berkurang dengan harapan bisa mempersulit si predator untuk mendeteksi dan menemukannya, cuy. Tak berselang lama si predator muncul lagi. Naru bersembunyi sambil melihat pria pemburu asing yang tadi ia beri ramuan herbal. Pria itu berhasil tidak terdeteksi oleh predator. Tetapi saat pria itu sedang memaki rasa ramuan yang diberi si Naru, si predator malah menginjak luka pria itu, cuy. Pria itu menjerit kesakitan hingga membuat si predator refleks mengaktifkan senjata lalu membunuhnya, cuy. Kemudian si Taabe tiba dengan menunggang kuda untuk menyelamatkan Naru. Naru memberitahu Taabe bahwa dia harus lari karena predator melihatnya sebagai ancaman. Saat mereka mencoba bersembunyi, tiba-tiba si predator berhasil menusuk Taabe, cuy. Dan pada saat predator mulai melihat Naru, Taabe menggunakan nafas terakhirnya untuk mengalihkan perhatian predator, lalu memberikan pukulan mematikan terakhirnya. Naru kemudian berlari kabur sambil berduka atas kematian sang kakak. Saat Naru sedang berlari pergi ke dalam hutan, ia bertemu dengan pemimpin para pemburu asing yang telah menangkap dan menahannya, cuy. Kemudian Naru menyerang dan memotong kaki pemimpin pemburu itu. Lalu Naru menjadikannya sebagai umpan bagi predator seperti yang dilakukannya kepada ia dan Taabe. Naru menunggu kemunculan si predator, lalu menyembunyikan panas tubuhnya dengan menelan ramuan herbal. Tak lama predator itu muncul dan membunuh pemimpin para pemburu asing itu, cuy. Kemudian Naru menggunakan senjata pistol jadul yang ia dapat untuk menembak kepala si predator. Naru berhasil mengenai kepala si predator itu, cuy, hingga membuat helm atau topengnya terjatuh. Naru mengambil helm atau topeng si predator yang dapat mengeluarkan sinar laser dan mengarahkan anak panah itu, cuy. Selanjutnya, Naru langsung berlari ke dalam hutan untuk melarikan diri sambil menyusun rencana-rencana berikutnya. Naru kemudian menjebak predator itu di kubangan lumpur hisap tempat ia dulu pernah terjatuh. Dan kemudian memojokkan si predator menggunakan helm atau topengnya sendiri yang menyebabkan kepala predator itu tertusuk dengan panahnya sendiri, cuy. As far as you go. Do it.
This is it. Akhirnya Naru berhasil membunuh predator itu dan membalaskan dendam sang kakak, yaitu si Taabe. Naru kembali ke desa bersama Sari, anjing peliharaannya, dan membawa kepala si predator. Ia memperingatkan sukunya tentang kelompok pemburu kulit putih, predator, dan ancaman-ancaman lainnya, yang berarti mereka harus mencari rumah atau pemukiman baru. Selanjutnya, suku Comanche Indian di desa tersebut merayakan kemenangan dan kelangsungan hidup Naru yang berhasil bertahan hidup dari perburuannya itu, cuy. Dan itulah alur cerita film Prey garapan Dan Trachtenberg rilisan tahun 2022. Jangan lupa share, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya, cuy. Sampai jumpa.